Iring-iringan kendaraan pasukan Israel mendapatkan perlawanan dari pria bersenjata Palestina. Saat melintasi jalan di Palestina, iring-iringan kendaraan IDF itu ditembaki dari jarak dekat. Namun tak ada perlawanan sama sekali dari pihak IDF. Dilansir dari Tribun Timur, aksi nekat pria di Palestina itu terekam dalam video dan beredar di media sosial pada Kamis 16 November. Dalam video tampak iring-iringan kendaraan militer Israel tengah melintasi sebuah jalan. Kendaraan tersebut kemudian ditembaki dari jarak dekat oleh sejumlah pria yang tidak diketahui identitasnya. Namun serangan dari sejumlah pria itu tampak tidak digubris oleh pasukan Israel. Sejumlah kendaraan tempur Israel itu pun tetap melaju dengan santai. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembakan menargetkan pasukan pendudukan Israel di dekat kota Al-Yamon sebelah barat Jenin. Diketahui kamp pengungsi warga Palestina di Jenin tepi barat diserbu oleh pasukan militer Israel sejak Kamis 9 November. 3 warga Palestina dilaporkan tewas akibat diserbu pasukan Israel di daerah pendudukan tepi barat tersebut. Ratusan warga Amerika Serikat tak sepakat dengan Partai Demokrat yang mendukung Presiden Joe Biden dalam pemilu tahun depan. Mereka menilai Partai Demokrat tidak mewakili suara warga yang mengkritik Joe Biden dalam konflik Israel-Hamas. Sebagai wujud protesnya, ratusan warga Amerika Serikat melakukan demonstrasi di depan markas Partai Demokrat pada Rabu 15 November. Dilansir dari The Times of Israel pada Jumat 17 November, sejumlah warga Amerika Serikat mengkritik dukungan Joe Biden terhadap Israel. Mereka mengaku tak sepakat dan menginginkan adanya gencatan senjata di Gaza. Namun Partai Demokrat Amerika Serikat tahun ini bersikeras bahwa partainya bersatu dan siap mendukung Biden soal konflik di Gaza serta pada pemilu mendatang. Oleh karena itu, ratusan warga Amerika Serikat pun merasa Partai Demokrat tidak selaras dan tidak mendengarkan keinginan rakyat. Hingga akhirnya ratusan warga Amerika Serikat pun melakukan unjuk rasa yang berujung bentrokan dengan polisi. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka ingin memblokir pintu masuk dan keluar. Mereka juga meminta untuk segera mengakhiri pertempuran. Banyak dari mereka mengenakan kemeja hitam bertuliskan "Hentikan tembakan sekarang". Pasukan Israel berupaya menyerbu distrik Qalqilia, namun upaya tersebut dihalau sejumlah pemuda Palestina dengan tembakan peluru. Situasi pun menjadi mencekam dan baku tembak juga tak terhindarkan. Dilansir dari Tribun Timur, video detik-detik baku tembak antara pemuda Palestina dan pasukan Israel itu beredar di Telegram pada Kamis 16 November. Dalam video tampak pasukan pertahanan Israel maju secara perlahan di kawasan pemukiman. Terlihat sekira 4 tentara mengendap-endap menghindari serangan dari para pemuda Palestina. Sembari berlindung, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga melancarkan sejumlah tembakan ke pemuda Palestina. Suara tembakan pun terdengar menderu di wilayah tersebut. Dalam keterangan unggahan disebutkan, konfrontasi pecah antara para pemuda Palestina dan pasukan pendudukan selama penggerbekan mereka yang sedang berlangsung di desa Bakat Al-Hatab, distrik Qalqilia. Baku tembak dan baku serang juga tak terhindarkan. Namun tidak dirincikan secara total korban dalam serangan tersebut. Setelah ratusan tentara tewas, Israel rupanya kini mulai ciut. Bahkan kini media-media Zionis secara terang-terangan memuji kemampuan intelijen Hizbullah yang mendukung Hamas dalam konflik dengan Israel. Dilansir dari Pars Today, sejumlah pujian terhadap Hizbullah itu disampaikan media-media Zionis pada Kamis 16 November. Media Zionis mengklaim pasukan dari Lebanon itu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan intelijen pergerakan tentara Israel, baik di perbatasan ataupun di luar distrik. Namun media-media tersebut tidak menyebutkan apapun tentang kemungkinan metode Hizbullah dalam mengumpulkan informasi dari kekuatan Zionis. Pengakuan media-media Israel itu dirilis Daniel Hagari, juru bicara militer Israel pada Kamis malam. Tepatnya saat ia menyatakan jumlah korban di pihak militer Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa mencapai 372 orang. Di sisi lain, pada Kamis kemarin, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan di 3 posisi militer Israel. Hizbullah juga mengklaim bahwa serangan tersebut menjadi pukulan berat bagi Zionis. Delapan rudal Israel menargetkan gudang senjata dan sejumlah markas besar Hizbullah di Lebanon pada Kamis 16 November. Namun sebagian besar rudal tersebut berhasil dicegat oleh pertahanan udara Suriah.
Dilansir dari i24 News, hal itu diketahui dari sejumlah media pemerintah Suriah. Disebutkan bahwa 8 rudal Israel itu diidentifikasi menargetkan gudang senjata Hizbullah di dekat Bandara Internasional Damaskus, termasuk markas besar Hizbullah dan milisi lain yang didukung oleh Iran. Beruntung sebagian besar rudal berhasil dicegat oleh pertahanan udara Suriah. Meski demikian, sejumlah rudal yang lolos dilaporkan menyebabkan kerusakan material. Rudal tersebut menghantam jalan menuju Bandara Internasional Damaskus, yang mana bandara tersebut memang belum difungsikan akibat serangan udara sebelumnya. Selain itu dilaporkan pula bahwa rudal Israel yang lolos menghantam markas Hizbullah. Meski demikian, pasukan pertahanan Israel tidak berkomentar apapun soal serangan tersebut. Saat konflik Israel-Hamas semakin memanas, Iran justru mulai menunjukkan tajinya. Negara tersebut memperkaya uranium yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan bom nuklir. Tak tanggung-tanggung, peningkatan bahan utama bom nuklir itu bisa dipakai untuk membuat sekitar 3 bom sekaligus. Dilansir dari The Jerusalem Post pada Jumat 17 November, hal itu diketahui dari salah satu laporan rahasia Badan Energi Atom Internasional. Dari laporan itu disebutkan bahwa stok uranium Iran semakin bertambah. Bahkan uranium milik Iran itu memiliki kemurnian hingga 60% dan dapat dipakai untuk membuat 3 bom sekaligus. Sontak saja kemampuan tersebut membuat Israel ketar-ketir. Sebab Iran sendiri secara terang-terangan telah membela Hamas dalam perang melawan Israel. Terlebih Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya kini tak bisa leluasan mengekang program nuklir Iran. Hal itu karena prospek perundingan telah lama terkubur dan tekanan yang berlebihan akan beresiko memicu ketegangan di kawasan yang terdampak perang Gaza. Konflik Israel-Hamas di Gaza memicu kemarahan dunia. Buntut dari kemarahan tersebut, kedutaan besar Israel pun menjadi sasaran empuk. Bahkan para pegawai di kedubes Israel di Azerbaijan juga diserang pria bersenjata pada Jumat 17 November. Seorang pria bersenjata yang diduga keturunan Iran berusaha menyusup ke kedutaan besar Israel di Azerbaijan. Ia berupaya menyerang para pegawai di lokasi tersebut sebagai bentuk kemarahannya atas perang di Gaza. Namun aksi nekat itu digagalkan oleh pasukan keamanan Azerbaijan. Dilansir dari The Jerusalem Post, pria tersebut ditangkap di dekat gedung kedutaan pada Jumat pagi. Diketahui sebelumnya ini merupakan situasi keamanan kedua yang melibatkan kedutaan Israel di luar negeri, di mana sebelumnya kedutaan besar Israel di Tokyo juga mendapatkan serangan dari seorang pria berusia 50 tahunan. Dengan mengendarai mobil, pria tersebut menabrak barikade di dekat pintu masuk kedutaan Israel di Tokyo pada hari Kamis kemarin. Terowongan Hamas di Gaza rupanya masih menjadi momok mengerikan bagi pasukan Israel. Padahal IDF mengklaim telah mendapatkan bocoran mengenai sistem terowongan tersebut dari sejumlah anggota Hamas yang ditawan. Dilansir dari The Jerusalem Post pada Jumat 17 November, hal itu diungkapkan oleh IDF beberapa waktu lalu. Pasalnya dari segelintir sandera yang dibebaskan mengatakan bahwa ia dan setidaknya 2 lusin sandera lainnya ditahan di sebuah terowongan. Agar tidak membahayakan sandera, IDF pun perlu sangat berhati-hati untuk menyerang Hamas di terowongan tersebut. Saat ini IDF pun mengaku telah menerima bocoran dari anggota Hamas yang mereka sandera mengenai sistem terowongan di Gaza tersebut. Namun IDF mengaku tetap sulit menyerang Hamas. Mereka pun memperkirakan penghancuran terowongan Hamas membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Selain IDF juga mengaku bahwa terowongan Hamas lebih rumit dibandingkan kereta bawah tanah di New York City. Terlebih mereka juga mempertimbangkan nasib warga Israel yang disandera Hamas di terowongan tersebut. Nasib tragis dialami oleh seorang tentara Badui Israel bernama Gesas. Akibat tak kuasa menghadapi serangan jarak dekat Hamas, Gesas mengalami trauma akut. Ia pun kini harus mendekam di penjara militer Israel tanpa perawatan mental seperti yang seharusnya ia dapatkan. Hal itu diungkapkan oleh reporter Radio Angkatan Darat Doron Kedos melalui media sosial X pada Selasa 14 November. Pasalnya Gesas mengalami trauma akut akibat melihat pembantaian dan juga sejumlah temannya tewas di tangan Hamas.
Mirisnya setelah mengalami trauma akut, tentara tersebut justru dijebloskan ke dalam penjara militer. Dilansir dari The Jerusalem Post, Gesses dituduh bersalah akibat kepemilikan ganja. Selama di penjara, Gesses juga tidak mendapatkan perawatan mental. Gesses akan didepak setelah tidak bisa berperang melawan musuh kembali. Padahal Gesses sendiri telah banyak berjasa bagi IDF. Ia merupakan seorang tentara khusus yang memiliki kemampuan mengidentifikasikan jejak kaki atau tanda lain yang ditinggalkan oleh musuh. Sejumlah pemuda melakukan aksi nekat dengan menyerang pasukan Israel di suatu pemukiman. Mereka bahkan menembaki 4 tentara yang mencoba menyerbu distrik Qalqilia. Dilansir dari Tribun Timur, detik-detik mencekam itu terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial pada Kamis 16 November. Dalam video itu terlihat 4 tentara berupaya maju secara perlahan di kawasan pemukiman. Namun dari kejauhan, tampaknya keempat tentara tersebut diserang oleh pemuda Palestina yang tidak diketahui identitasnya. Mereka meluncurkan tembakan hingga membuat keempat tentara mengendap-endap dan berlindung. Namun secara perlahan para tentara tersebut terus berupaya maju dan meluncurkan tembakan balasan. Baku tembak pun akhirnya tak terhindarkan. Dalam keterangan unggahan disebutkan, konfrontasi pecah antara para pemuda Palestina dan juga pasukan pendudukan selama penggerebekan mereka yang sedang berlangsung di Desa Bakat Al-Hatab, distrik Qalqilia. Baku tembak dan baku serang juga tak terhindarkan. Namun tidak dirincikan secara jelas total korban dalam serangan tersebut. Untuk kesekian kalinya, pangkalan militer Amerika Serikat menjadi sasaran empuk dari kelompok pembela Palestina. Pada Jumat 17 November, Irak kembali menghancurkan 3 pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah menggunakan drone kamikaze. Akibat serangan tersebut, kobaran api dan asap tebal tampak membumbung tinggi. Video pangkalan militer Amerika Serikat di timur laut Suriah yang digempur 2 drone kelompok perlawanan Irak itu beredar di Telegram pada Jumat 17 November. Dalam video yang beredar, tampak pangkalan militer Amerika Serikat itu dipenuhi dengan kobaran api dan asap tebal. Namun belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui pangkalan militer Amerika Serikat Al-Baidar di barat kota Al-Hasakah, Suriah, menjadi target ketiga serangan drone bunuh diri Irak pada hari Jumat ini. Dilansir dari Pers Today pada Jumat siang, perlawanan Islam Irak telah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat Al-Harir di Provinsi Kurdistan. Kemudian serangan kedua drone Irak menghantam pangkalan militer Amerika Serikat Ain al-Asad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.